Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kita taping pertama di tahun baru ya, betul. 2025. Ya. Nah, habis ngapain nih, Mas? Menyambut tahun baru kemarin? Tahun baru paling kita refleksi aja. Oh, mengingat refleksi. setahun kemarin Setahun, ngapain, oke. apa saja yang mau dicapai tahun ini, dan seterusnya. Ya, hari ini kita akan ngaji atau ngobrol tentang selama setahun ini, Mas, 2024. Ya, ternyata di tahun 2024 ini angka intoleransi di Indonesia itu masih tinggi. Ya, ada banyak khususnya untuk kelompok-kelompok minoritas ya, agama-agama minoritas ya. Ada pelarangan ibadah, kemudian penolakan pendirian rumah ibadah, itu masih banyak sekali. Nah, kalau menurut Mas Kajito, kenapa kok masih kasus intoleransi itu masih tinggi di Indonesia? Ya, ada banyak faktor ya. Saya melihat bahwa 10 tahun ke belakang itu juga intoleransi bukannya turun ya. Meskipun tokoh yang naik, yang jadi pemimpin itu dianggap sebagai tokoh yang toleran atau tokoh yang bukan tokoh agamis lah gitu ya. Yeah. Tokoh yang diidolakan oleh kelompok-kelompok non-muslim gitu. Tapi faktanya tetap saja angka intoleransi ya yang dikumpulkan misalnya dari Setara Institute dan seterusnya itu tetap tinggi, bahkan naik kecenderungannya gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah pemimpin nasional dalam hal ini presiden itu memiliki pengaruh dengan naik turunnya angka intoleransi? Ternyata kalau kita lihat angkanya enggak gitu. Karena memang bukan itu faktor utamanya. Berarti kalau menurut Mas Kajito, apa sih sebenarnya faktor utama yang mempengaruhi tingginya kasus intoleransi di Indonesia ini? Saya kira kita lihat aktornya dulu ya. Pelakunya itu berapa, siapa aja. Kalau saya lihat catatan Setara Institute, pelaku paling banyak, oknum paling banyak yang melakukan aksi intoleransi itu justru malah pemerintah daerah. Pemerintah lah katakan begitu ya, karena yang di bawah itu pemerintah daerah. Mereka justru yang dalam catatan Setara itu paling banyak melakukan aksi intoleransi atau diskriminasi lah terhadap kelompok minoritas. Selain itu ada polisi, ada TNI, ada pemuka agama gitu ya. Jadi kenapa kasus intoleransi ini terus tinggi? Ya karena pemerintahnya pengecut, takut untuk melindungi minoritas. Mereka lebih memihak mayoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor kedua itu karena pemuka agamanya. Pemuka agamanya juga suka mengadu domba. Kan banyak itu ustadz-ustadz gadungan itu yang sedikit-sedikit mengadu domba antara Muslim dan non-Muslim. Mungkin kalau seumpamanya ceramahnya yang adem, ya, mungkin undangannya nggak banyak. Nah, nggak laku. Jadwal undangannya nggak laku. Ustadz-ustadz adem, ustadz-ustadz toleran yang ingin menyebarkan cinta kasih, perdamaian, nggak laku. Siapa yang mengundang? Tapi ustadz yang mau berantem, yang isinya permusuhan, caci maki, fitnah, kalau perlu yang mu'alaf, tadinya non-muslim masuk Islam, terus memaki-maki agama sebelumnya. Ini laku keras undangannya, gitu. Mereka memang apa ya? Orang kita itu memang senang berkelahi ya, di media sosial tuh berantem semua isinya. Nah, itu juga yang dimanfaatkan oleh ustadz-ustadz tersebut, nggak semua ya, hanya beberapa oknum sebenarnya, untuk mengerek popularitas. Akhirnya yang terjadi adalah perpecahan di bawah, konflik. Dan ini yang menjadi api dalam sekam, makanya nggak bisa padam, bahkan terus cenderung bertambah. Oke, ini Mas. Jadi ada yang ini Mas, bahwa mengapa itu ada banyak kasus intoleransi itu terjadi di di wilayah yang dikenal sangat religius kadang. Nah, contohnya nih ya, kalau kita melihat menurut Setara itu kan ada 10 kota yang punya toleran yang rendah. Ada banyak di situ. Salah satu ada Subang, ada Banda Aceh, ada Depok ini. Depok ini kan dikenal sangat religius gitu. Tapi kenapa kok dia
masuk ke kota yang toleransinya sangat rendah atau kota yang masuk intoleran gitu, Mas. Kenapa, Mas? Menurut mereka gitu. Ya karena semakin religius seseorang ya itu kebanyakan justru malah mengabaikan atau malah apa ya, bukan mengabaikan, malah memperjelas jarak antara dia dengan orang-orang selain dirinya. Ini yang kelirunya di situ. Kenapa bisa terjadi? Karena pengajarannya juga bukan mengarah pada toleransi. Jadi ada anggapan ya semakin Islami, semakin religius, semakin iya. Islami, kok semakin intoleran gitu. Harusnya kan orang itu semakin religius, semakin Islami, dia kan harusnya semakin toleran sebagaimana ajaran Nabi, ajaran agama Islam gitu ya. Ya itu balik kepada semangat purifikasi sebenarnya, semangat pemurnian. Jadi semakin seseorang ingin memurnikan agamanya, ya, itu nanti ada iblis dalam hatinya yang berbisik bahwa selain dia itu salah. Nah, ini penyakitnya di situ. Jadi semakin seorang mukmin atau muslim yang ingin mempurifikasikan agamanya, ingin memurnikan semurni-murninya, ya kalau ini nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, haram. Ucapan Natal haram, semuanya digituin. Itu kan semangat purifikasi tadi. Dan pada akhirnya karena dia mengklaim dirinya lurus, bersih, murni, ya, suci, benar, pada akhirnya dia akan ada oposisi biner, berarti pihak selain saya itu salah. Sesat, bid'ah. Dan ini yang menjangkiti masyarakat kita. Makanya yang Mas Firdaus sampaikan tadi, kenapa itu terjadi di kota-kota yang semakin religius? Karena gapnya, jaraknya itu semakin diketatkan atau jaraknya semakin diperjelas oleh pemuka-pemuka agama. Dikit-dikit takut kristenisasi. Awas Indomie, nanti kristenisasi. Awas ini, nanti imanmu luntur. Jangan tasabuh, jangan begini, jangan merayakan tahun baru. Bahkan begitu. Kalau ada orang merayakan tahun baru pakai petasan, kita rame-rame merayakan di masjid, pakai sholawatan ngaji, gitu kan. Seolah-olah ingin menandingi tadi. Jadi semangat purifikasi semacam ini yang semacam ada apa ya? Ada persaingan, gitu. Ya ini yang kemudian melahirkan tadi, berarti yang selain saya sesatin, ancaman ini, bahaya ini. Itu yang terjadi, Mas. Ya. Padahal kan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya Mas, bahwa sebenarnya ya ada banyak keragaman ya, ada banyak keberagaman gitu ya. Allah Ta'ala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyubliyakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan kamu itu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jadi sebenarnya kan ayat ini menjelaskan bahwa kalau Allah mau ya jadi satu umat saja. Betul. Tapi kan dengan adanya perbedaan, dengan adanya bermacam-macam agama, bermacam-macam etnis dan semacamnya, ini kan sebenarnya karunia Allah ini ya. Nah, jadi ini mungkin yang sering disalahpahami sama orang atau kelompok-kelompok yang berpikiran sempit dan kaku itu ya Mas. Gimana ini menurut Mas Kajito? Berarti kan harusnya orang yang umat Islam harusnya kan memahami ayat ini dengan baik. Betul, harusnya, ya. betul. Dan ayat ini sebenarnya tamparan pada bagi kelompok konservatif tadi. Bagi kelompok yang merasa ingin memurnikan agamanya atau ingin menjajah agama lain sehingga semua manusia menjadi Muslim. Kalau ada yang Kristen, Hindu, Buddha disengitin, dibenci, dimusuhin, gitu ya. Karena mereka berpandangan bahwa ya kalau bisa inna dina indallahil Islam kan gitu. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Makanya semua ayo kita acungkan pedang kita sampai semua manusia mengucapkan kita kan juga dituntut Mas untuk mendakwah atau menyebarkan agama Islam itu. Tapi kan batasnya ini ayat ini. Ayat ini adalah pembatas yang sangat jelas. Kamu boleh berdakwah, kamu boleh berjuang, kamu boleh mengiklankan agamamu.
Tapi caranya gimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ketika kamu sudah sampai titik nadir, batas, kamu sudah dakwah, tapi orang tetap nggak mau, ya sudah. Itu sunatullah. Kamu mau melawan Allah. Allah sudah menggariskan bahwa manusia itu nggak mungkin jadi satu agama, nggak mungkin dalam satu bahasa, nggak mungkin dalam satu bangsa. Itu nggak mungkin. Sunatullahnya memang begitu. Kalau memang Allah menghendaki sejak Nabi Adam, warna kulit kita nggak akan beda-beda. Tapi kan nggak begitu. Leluhur kita kan satu dalam doktrin agama ya. Tapi faktanya ada yang hitam, ada yang sawo mateng, ada yang putih, ada yang coklat, macam-macam lah kulit manusia kan. Ini menunjukkan bahwa sunatullahnya begitu. Agama juga begitu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama juga begitu. Dan mereka juga masing-masing punya jatah masuk surga. Orang kita kan berpikir hanya orang Islam saja yang masuk surga. Orang Kristen nggak masuk, orang Hindu nggak masuk. Itu kan aneh gitu loh. Karena agama... Ya kan kalau di dalam Al-Quran kan ada seperti itu, Mas. Ya. Jadi orang yang masuk surga itu ya apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu kan. Selain itu ya nggak bisa. Itu tiket untuk masuk surga kan harus itu. Itu tiket untuk orang Islam. Gitu loh. Jadi kalau Mas Firdaus dari Madura dapat tiket ya. Dari Madura naiknya. Kalau saya dari Semarang ya tiketnya ya dari Semarang. Beda dong. Masa dari Mas Firdaus dari Madura tiketnya dari Semarang gimana naiknya? Gitu loh. Jadi seperti itu, agama juga gitu. Kalau orang Islam tiketnya la ilaha illallah. Orang Kristen tiketnya beda lagi. Kan kita harus berpikir begitu ya. Mungkin doktrinnya bagi orang Islam, agama Islam paling benar, betul. Orang Kristen juga begitu. Agama Kristen paling benar, agama Buddha paling benar, agama Hindu paling benar. Akhirnya ayat tadi yang Mas Firdaus sebut itu adalah pagarnya, batasnya. Jangan melampaui ini. Jangan orang sudah nggak mau masuk, kamu acungkan pedang, kamu ajak perang, itu nggak boleh. Kamu maki-maki, kamu sesat-sesatkan, kamu bilang ahli neraka jahanam, nggak bisa begitu. Batas dakwahmu adalah kamu boleh menyeru mereka, tapi pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi batas ini kalau orang paham ya, kan banyak ustadz yang nggak paham ini. Jadi ingin memaksakan ajaran Islam supaya seluruh manusia itu masuk Islam. Padahal la ikraha fiddin. Kalau orang paham ini kan nggak maksa-maksa lagi. Jadi toleran. Kan ngapain kita menyaingi Tuhan? Wong Allah nggak mau kok manusia semuanya dalam satu agama, dalam satu bahasa, dalam satu bangsa. Ya kita terima sunatullah ini. Kita harus toleran. Kan gitu, Mas. Iya. Gini, Mas. Saya mau membacakan ini, Mas. Jadi intoleransi itu kan masih tinggi ya. Dan menurut Direktur Imparsial nih, Ardi Manto Adiputra itu bilang bahwa aktor yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama itu pertama ini didominasi oleh aparat pemerintah. Seperti Mas Kajito tadi sebutkan ya. Jadi pertama itu aktor yang paling banyak melakukan aksi-aksi intoleransi itu pertama karena aparat pemerintah ya, dari aparat pemerintah. Kedua itu tokoh agama. Ya. Ketiga itu warga. Kemudian yang terakhir itu ada organisasi kemasyarakatan. Nah ini berarti kan kalau seumpamanya di sini aparat pemerintah yang harusnya itu mengayomi ya, karena kan setiap warga negara itu kan dijamin oleh konstitusi kan ya, dia untuk melaksanakan ibadah atau kebebasan ya untuk berkeyakinan itu kan sebenarnya dijamin. Nah ini kan seolah-olah bahwa pemerintah itu gagal ya. Ya memang gagal. Gagal ya. Gagal, apalagi kan di pemerintah sendiri tidak ada ketika ada aparat yang melakukan ini tidak ada tindakan tegas. Ya. Ini. Nah, itu terjadi kan karena pemerintah pengecut. Kan sering saya bilang pemerintah kita itu penakut, terutama pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu meskipun secara normal itu hanya sampai lurah ya. Tapi RT harus kita sebut pemerintah meskipun mereka sebenarnya mitra. Kalau dalam statusnya ya. Dalam ketatanegaraan, RT RW itu mitra pemerintah daerah. Tapi dalam pelaksanaan mereka ada pemerintah daerah di bawah. Makanya ada kasus yang di mana itu kan RT yang teriak-teriak itu. Bahkan merusak dia. RT karena dia merasa itu wilayah dia gitu. Nah ini intoleransi yang dilakukan oleh aparat ini yang pertama dia pengecut. Kalau nggak aparaturnya yang
fanatik ya. Iya. Kan banyak tuh aparatur yang jenggotnya panjang seperti Mas Firdaus. Tapi kalau Mas Firdaus toleran kan, nggak semua jenggot panjang intoleran. Tapi ada yang jidatnya hitam, jenggot panjang, dia intoleran gitu. Ini yang mau saya bicarakan. Dan oknum ini yang membuat statistik tadi semakin banyak. Itu yang pertama, oknumnya memang intoleran. Oknum aparat ya. Yang kedua, oknumnya sebenarnya pengecut, mungkin toleran. Tapi dia pengecut. Daripada saya di demo, dilemparin batu rumah saya, ya mending kantor saya dilemparin kayu, mending saya korbankan minoritas. Jadi ketika ada laporan, ada desakan, ada gerudukan massa, ya akhirnya kita ini mediasi, bahasanya mediasi. Tapi yang minoritas ditekan, dibentak-bentak, pada tangan matre. Ini kan bukan mediasi namanya, itu persekusi. Dan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi mediasi dengan persekusi melalui kedok mediasi gitu ya. Kedok jadi aja. Dipaksa gitu ya. Akhirnya dipaksa untuk menerima kemauan mayoritas. Dan itu yang terjadi di mana-mana, Mas. Ya. Ini berarti kan sebenarnya kalau seperti ini pada pemerintah, kalau memang dia ya, kalau seumpama dia Muslim, sebenarnya kan tidak tidak mematuhi anjuran Al-Qur'an kan. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan juga Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini ayat ini kan menjelaskan bahwa berlakulah adil. Jadi jangan sampai di sini dijelaskan bahwa janganlah kebencianmu pada satu kaum itu membuatmu tidak berlaku adil. Ya, berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Ini kan gimana ya Mas? Kalau seumpamanya kan banyaknya pemerintah daerah yang masih intoleran, bersikap kupat, kaku dan sempit, itu kan sebenarnya dia menyalahi aturan ini sebenarnya. Dia tidak berlaku adil. Ketika ada minoritas umpamanya ya ingin melakukan ibadah, ya entah itu apakah karena dia takut atau karena fanatik, ini kan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an itu sendiri kan. Ini. Makanya, ini ayat ini memang lebih menitik beratkan ke pemerintah ya, ke pemangku kemungkinan, ke ulil amri. Ya. Karena yang bisa bersikap adil itu kan yang punya kekuatan, punya power. Kalau masyarakat ya bersikap adilnya apa? Kamu jangan zalim, itu aja kan. Nah, ayat ini juga banyak dilanggar oleh orang Islam di Indonesia, terutama yang konservatif. Jadi nanti Mas Firdaus jangan heran orang-orang yang merasa dirinya benar itu, konservatif, fanatik. Loh, kenapa kok saya dihukum? Kok saya masuk neraka itu kenapa? Saya kan sudah menegakkan syiar Islam. Lah, kamu berbuat zalim kepada orang lain. Kamu tidak berbuat adil, terutama jika kamu aparat. Ya itu kan juga menyalahi, ada hadits qudsi ya, potongannya saya sebutkan di sini. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa ini haram tudulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharram fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, ini haram tudulman ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman itu pada diriku, pada Allah maksudnya ya. Dan wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikannya atau membuatnya haram untuk diberlakukan di antara kalian, maka janganlah berbuat zalim. Jadi orang-orang yang tidak bersikap adil sebagaimana disebut ayat tadi, itu jelas-jelas melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah, gitu loh. Makanya kalau orang yang semena-mena, entah itu RT, entah itu pemuka agama, entah itu ormas, jangan heran kalau nanti mereka itu masuk neraka gara-gara berbuat zalim. Mungkin niatnya baik, menegakkan syariat Islam, menegakkan ketertiban umum misalnya, atau supaya mencegah konflik. Tapi caramu salah, kamu menindas, kamu menzalim. Kan ada itu yang video sampai nangis-nangis, kalau gereja saya ditutup, saya ibadah di mana gitu loh. Jadi kamu menghakimi orang lain salah, tapi tindakanmu juga salah. Tuhan itu maha adil, gak mungkin Tuhan tuh berat sebelah. Gara-gara kamu Muslim ya, kamu umatnya Nabi Muhammad, kamu pasti dibela. Enggak. Kalau kamu salah, kamu harus menerima hukuman atas kesalahanmu. Kalaupun orang yang kamu tuduh sesat, menyimpang, itu juga salah misalnya. Juga dapat hukuman atas kesesatannya misalnya ya. Tapi kamu juga akan dapat hukuman karena kamu berlaku sewenang-wenang, berbuat zalim. Makanya ayat ini sangat tegas.
herannya saya adalah banyak ustadz yang pengetahuan agamanya mumpuni ya, Iya. belajar tafsir juga. Tapi mereka lupa ada ayat semacam ini. Mereka menutupi diri bahwa eh, mereka bisa berbuat adil atau mereka tahu bahwa bersikap toleran itu adil kepada yang lain, tapi tidak dilakukan. Karena tertutupi hawa nafsu, tertutupi kebencian, amarah, takut, ada persaingan tadi ya. Merasa ada saingan ini. Kalau umat saya dicaplok, saya jadi minoritas, ditindas dong. Nah, ada perasaan semacam itu. Ada perasaan inferior. Itulah yang terjadi. Makanya sangat disayangkan di Indonesia ya. Ada dai-dai kondang ya, seperti Abdul Somad gitu ya. Dulu Rizik Syihab gitu. Ada Ustadz Hadi Hidayat, meskipun Ustadz Hidayat sebenarnya toleran ya. Cuman dalam beberapa fatwanya juga mengharamkan ini selamat Natal misalnya kan. Ya. Itu kan cuma mengharamkan aja kan Mas. Kan nggak berlaku keras gitu kan, cuma ini kan. Tapi itu terjadi. Dan itulah yang memicu polarisasi di tengah masyarakat. Panutannya panutannya Abdul Somad. Siapa Ustadz Wahabi itu? Khalid Basalamah gitu. Ini yang terjadi, polarisasi yang semakin akut inilah yang membuat masyarakat tuh gampang marah. Dulu nggak ada Islam awal, makanya ketika Bung Karno kritik Islam Sontoloyo itu, ya nggak ada yang marah. Ya, karena waktu itu umat Islam tidak terlalu memperhatikan atau gimana ya, tidak info tentang buku Islam itu tidak semua orang bisa membaca buku itu, mungkin hanya elit-elit saja. Kalau sekarang kan sedikit langsung tersebar di media sosial. Jadi lebih langsung masyarakat kelas bawah langsung tahu gitu loh. Kalau dulu itu kan hanya mungkin elit-elitnya saja orang-orang yang bisa sebenarnya baca buku itu. Bibit intoleransi itu ketika Wahabi masuk, kita harus jujur. Ketika Wahabi masuk Indonesia, ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat kitab khusus, ketika beliau mendirikan NU, itu kekhawatiran tentang intoleransi mulai marah. Ketika orang haji ke Mekah udah dikuasai Wahabi nih, pulang jadi intoleran. Ada haji siapa itu di Sumatera Barat itu kan, yang perang Padri itu, ada Imam Bonjol, itu juga garis keras itu, Wahabi itu. Ada macam-macam banyak lah yang kemudian melahirkan bibit-bibit sampai sekarang. Itu awalnya itu. Makanya kenapa istri-istri ulama dulu, bahkan Muhammadiyah termasuk loh, bukan hanya NU, Muhammadiyah juga, itu cuma pakai kerudung Nusantara kalau sekarang kan. Dulu ya kerudung aja. Nggak ada yang pakai berukut-berukut jilbab tuh nggak ada. Jilbab masuk itu sesudah terjadi revolusi Iran, gitu loh. Ketika Syiah menang, agama menang di Iran sana, kemudian semua yang liberal-liberal diberantas, dibasmi sampai sekarang, jilbab diwajibkan. Itu yang masuk ke Indonesia. Tahun 80-an itu ya. Tapi Wahabi udah masuk sebelumnya. Makanya kan ada namanya Dewan Dakwah Indonesia kan. Itu yang ada Lipia, ya macam-macam lah. Yang melahirkan kelompok-kelompok garis keras itu sampai sekarang. Itu ada studinya. Saya dalam sosiologi itu juga ada pelajaran itu khusus ya. Ada mata kuliah itu yang sejarahnya itu loh. Intoleransi itu bibitnya dari sono. Itu dikaji semua, lengkap tokoh-tokohnya ini. Sampai ke teroris akhirnya. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa dulu ulama-ulama kita masyarakat toleran dengan umat Kristen, dengan umat Hindu, santai-santai aja. Perayaan yuk sama-sama bareng. Kalau kita lebaran saling kirim makanan itu enak banget dulu. Tapi jadi ribet, jadi rempong gara-gara masuknya kelompok-kelompok dari luar tadi. Wahabi masuk, Syiah dari Iran masuk gitu loh. Akhirnya konservatisme ini yang berkembang. Umat Islam dibonsai, jaraknya diperketat, dipertegas. Kamu non-muslim jangan deket-deket. Nanti kamu mencemari saya, tasabuh. Saya masuk neraka gara-gara berteman sama kamu. Ini kan ribet, Mas. Berantakan semuanya. Ya. Ini Mas, pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya. Kalau menurut Mas Kajito ini, di tahun ini 2025 ini, bagaimana sih ke depannya kerukunan umat beragama di Indonesia ini? Apakah
intoleransi semakin tinggi atau menurun atau ya biasa-biasa aja, ya, tetap aja atau gimana? Dari 3 pilihan itu yang paling mungkin 2. Kalau menurun itu agak mustahil menurut saya. Menurun ya? Kalau menurun itu agak mustahil. Karena apa? Karena bibit kebobrokannya yang meninfeksi umat Islam Indonesia itu sudah sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu baru bibit ya, baru naik haji, dapat pengaruh Wahabi. Ada yang pengaruhnya jadi moderat, Muhammadiyah misalnya. Dia purifikasi juga, tapi moderat pikirannya. Saya mengajak Anda untuk menjauhi bid'ah. Kalau Anda nggak mau, ya udah. Saya mengajak Anda untuk menjauhi khurafat. Kalau Anda nggak mau, ya udah, gitu loh. Nggak maksa. Kamu neraka jahanam, itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalatun, kullu dolalatin finnar, dan seterusnya. Itu yang mereka dakwahkan. Ini yang terjadi. Padahal bukan begitu kan. Harusnya orang-orang itu bersikap toleran, orang itu bersikap terbuka, tapi mereka nggak mau. Jadi kemungkinan untuk angka intoleransi itu menurun itu agak mustahil. Selama perangkat di daerah masih menjadi pelaku utama, perangkatnya malah jadi aktor intoleransi, kan gila namanya. Makanya nggak mungkin selesai selama ustadz-ustadznya masih suka mengkafir-kafirkan, suka mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan perayaan Tahun Baru. Pokoknya ide-ide yang orang-orang yang kurang gaul ya. Ketika jadi ustadz, kuper juga akhirnya. Fatwanya juga fatwa yang sempit. Dua kemungkinan yang akan terjadi adalah intoleransi akan tetap terjadi seperti sekarang. Angkanya naik turun, 300 kejadian setahun. Gila loh, 300 lebih loh. Itu luar biasa itu. Kalau 1-2 kita anggap itu konflik sosial lah. Kalau 300 itu hobi itu. Hobi berperilaku intoleran. Meskipun mayoritas toleran. Tapi karena 300 ini di banyak daerah meletup, akhirnya ya kamu intoleran gitu. Ya itu kan semuanya apa ya, terlihat banyak atau terlihat seperti ini karena pemerintah juga terlihat diam. Ya, tidak ada apa ya, maksudnya ya kayak semacam membiarkanlah aksi itu ya. Pemerintah sibuk dengan simbol. Ya, simbol ya. Ya, ada lorong silaturahmi antara katedral dengan Istiqlal. Tapi nggak ada fungsinya, faedahnya apa? Simbol, gitu loh. Yang di bawah ngurus izin gereja susah setengah mati. Menteri Agama malah ribut izin pendirian masjid di Pantai Indah Kapuk, itu kan gila itu. Seharusnya dia ngurusi yang minoritas, bukan ribut yang mayoritas yang sudah mapan. Kamu nggak ribut aja. Orang gampang banget. Dulu masjid banyak yang nggak punya izin loh. Bikin aja udah beres. Orang nggak ada yang demo-demo. Masjid itu ada izinnya nggak? Musola itu ada izin. Banyak yang nggak punya izin. Masjid di kampung saya itu saya sudah besar baru diurus izinnya. Karena mungkin sama ini apa, sama ahli warisnya ditanya mungkin ya. Nggak, itu wakaf. Wakaf ya. Nggak, kadang kan ada juga kan tanah yang sudah diwakafin, kemudian ahli warisnya. Kalau di kampung saya kasusnya dikorupsi uangnya. Oh. Jadi pelaku yang ngurus tanah itu, kata kiai saya, duitnya masuk tapi nggak diurus izinnya. Artinya bahwa itu terjadi gitu loh. Tapi nggak ada yang protes-protes. Makanya kalau tadi Mas Firdaus nanya, bagaimana kemungkinan tahun 2025 ini apakah berubah? Kan presidennya baru gitu ya. Menteri agamanya baru. Dan katanya toleran dulu cium tangan paus. Ramai kemana-mana fotonya. Pagi Pak Prabowo kan kemarin simbol di katedral. Ya, enggak di katedral sama itu jembatan apa? Iya, jembatan silaturahmi. Jembatan silaturahmi itu. Iya, Pak Prabowo ke situ juga sebagai simbol kerukunan. Tapi menurut saya, dua kemungkinan yang akan terjadi tentang intoleransi, tentang angka intoleransi. Yang pertama, tetap terjadi, banyak terjadi, 300 sekian kejadian per tahun, atau meningkat. Kenapa bisa meningkat? Kalau tidak ada tindakan tegas dari aparat. Karena pelakunya kan sebagian tadi, selain pemerintah daerah, aparat juga. Karena aparat mau main aman. Daripada saya ribet, saya di demo, mending yang minoritas saya korbankan, saya bela mayoritas, dan pola pikir itulah yang terjadi. Makanya menurut saya kalau mau memberantas intoleransi itu hampir mustahil, kecuali kita bersama-sama terjun, pemerintah terjun, dai-dai, ulama-ulama terjun, masyarakat juga speak up ngomong. Banyak yang ngomong kayak kita ini loh. Akhirnya pemerintah berani. Kira-kira gitu, Mas. Ya.
Oke Mas, sebenarnya kan pemerintah juga sudah punya program moderasi beragama itu ya. Ya. Ya, semoga program ini terus berlanjut, tidak hanya di Bukan hanya gimmick. bukan hanya gimmick, bukan hanya di kaum elit saja, tapi benar-benar nyentuh ke masyarakat bawah. Kita ya. berharap saja. Kita Semoga. berharap Berdoa aja semoga. lah. Dan yang penting itu bahwa intoleransi itu semakin turun ya. Kita harus optimis dong harusnya. Mas. Karena memalukan. Kita hanya harus orang-orang optimis udik. karena Indonesia itu kan punya simbol itu ya, semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan harus kita hidupkan lagi ya. Semangat kita galakkan. Ya. Terima kasih Mas Kajito. Siap, sama-sama. Ngaji dan diskusi yang menarik ya. Masih tetap sama ya. Menggebu-gebu, berapi-api. Iya dong, keadilan ayatnya kan udah ada. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah. Gitu. Terima kasih Mas. Ya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku, yang sempit, dan mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.